Selamat sore, saya dengan Rista. Kali ini saya ingin membacakan PowerPoint sebagai eh, perbaikan nilai remedial dari praktek histopatologi. Pertama adalah tentang potong beku. Frozen section potong beku adalah prosedur untuk melakukan analisis mikroskopik histologi cepat dari suatu spesimen. Kualitas slide potong beku lebih rendah daripada blok parafin. Final diagnostik tetap lebih disukai dengan blok parafin untuk diagnostik yang lebih akurat. Potong beku. Konsultasi intraoperatif adalah istilah seluruh intervensi oleh ahli patologi yang tidak hanya tindakan patolog beku, tetapi juga evaluasi gerak spesimen, pemeriksaan sitologi, dan alih coating spesimen. Laporan yang diberikan oleh patolog biasanya terbatas pada diagnosis jinak atau ganas. Ini adalah sejarah dari potong beku. Ada beberapa dari mulai tahun 1891 sampai 1950. Bisa dilihat ya di sini ya. Apa yang harus diketahui histoteknisian sebelum frozen section? Ketersediaan spesimen kriostat, harus menerima formulir dengan lengkap, apa yang ingin diketahui dari ahli bedah, apa yang telah dikirim dari ahli bedah, dan bagaimana cara menghubungi mereka. Selama frozen section, pemilihan jaringan dan area yang representatif dari organ atau jaringan yang dikirim. Kemudian jenis jaringan harus dipotong pada suhu yang tepat, kemudian pertimbangan waktu. Penting, waktu pelaporan biasanya 20 menit pada 90% kasus. Spesimen harus dikirim segar tanpa formalin. Dalam beberapa kasus, patolog membuat imprint dari spesimen yang diterima. Teknik potong beku. 1. Rheostat. Mikrotom di dalam chamber, mikrotom dalam kontrol suhu yang stabil. Kedua, freezing mikrotom. Jaringan difiksasi terpisah, mikrotom tidak dalam kontrol suhu yang stabil. Prinsip, tissue is frozen, water in tissue turns to ice, tissue becomes firm, and water acts as embedding medium. Instrumen, single composer atau chamber cooling only, double composer atau chamber and object cooling, manual sectioning, motorized sectioning. Suhu kerja normal 0 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Cryosectioning pada suhu lebih rendah dari min 35 derajat Celcius. Membutuhkan penanganan cryogen seperti nitrogen cair. Ini bagian-bagian dari cryostat ya, bisa dilihat ya. Segitu rumitnya. Ini juga, ini adalah freezing valve on the left side. Ini teknik pemotongannya ya, ini holdernya. Anti-roll, ukurannya biasanya ukuran celahnya 50, 100, dan 150 mikron, tersedia tergantung pada ketebalan yang diperlukan. Misalnya jika mikrotomi kurang dari 5,0 mikron, maka ukuran setelah 50 mikron akan cocok. Specimen holder itu yang tadi ya gambarnya. Kemudian ini cryostat handwell, persiapan sitologi. Touch prep, cocok untuk kelenjar getah bening dan jaringan seluler lainnya. Prep, cocok untuk spesimen keras, berguna dalam menghasilkan sel untuk tumor keras dan tumor seluler dan fibrosa yang buruk. Cross prep, persiapan dapat dibuat dari spesimen lunak kecil yang tidak dapat dikikis atau dimanipulasi untuk imprint. Specimen preparation, pembekuan spesimen dilakukan secepat mungkin untuk menghilangkan formasi kristal es atau artefak beku. Untuk mencapai pembekuan cepat, ukuran spesimen harus dikontrol. Rekomendasi ukuran spesimen adalah 2 cm x 2 cm x 2 mm. Spesimen beku dipasang pada cuk dengan cryocompon dan ditempatkan di rak pembekuan. Ekstraktor panas dapat digunakan untuk membantu pembekuan dan pembekuan blok yang rata. Ekstraktor panas adalah baja stainless yang didukung pada lengan berengsel yang biasanya dipasang di atas rak pembekuan. Semua aksesori, mikrotom blade, anti-roll, brush, dan lain-lain harus ditempatkan ke dalam cryostat sebelum instrumen dinyalakan. Prosedur. Sebelum memulai, periksa dan konfirmasi hal-hal berikut.
pertama, konfirmasi bahwa suhu ruang dan suhu objek sudah diatur. 2. Suhu awal adalah min 20 derajat. Pastikan handwell terkunci. Pastikan sudut jarak tempat pisau telah diatur dengan benar. Masukkan pisau mikrotom baru dan periksa apakah telah dijepit dengan kuat. Masukkan spesimen dan pastikan benda itu dijepit dengan kuat ke dalam dudukan benda. Konfirmasi bahwa ketebalan yang diinginkan telah ditetapkan. Buka kunci handwell dan mulai memotong. Ketika selesai, kunci handwell. Lepaskan spesimen dari holdernya, simpan atau fiksasi untuk proses lanjutan. Lepaskan pisau mikrotom, bersihkan limbah spesimen, pastikan kreostat dibiarkan dalam kondisi bersih dan aman. Mikrotom. Atur trimming 15 mikron, potong tipis dengan mikrometer 5 mikrometer, kemudian bersihkan sisa trimming, lalu dengan hati-hati turunkan anti-roll dan lanjutkan pemotongan. Angkat anti-roll dengan hati-hati dan dengan brush atur posisi potongan. Ambil kaca slide dan pegang dengan sudut yang lebih rendah, turunkan ke bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bagian jaringan beku segar akan melekat pada slide kaca biasa karena adanya protein dan lipid. Segera fiksasi kecuali jika akan disimpan untuk studi selanjutnya. Bagaimana jaringan beku segar? Bagian jaringan beku segar akan cepat kering jika terkena udara hangat dan ini akan menghasilkan artefak seluler. Jika slide unstained akan disimpan untuk studi di masa depan, slide harus segera ditempatkan ke dalam kotak slide yang telah didinginkan. Kotak slide harus ditutup dan dibungkus dengan aluminium foil ganda, diberi label, dan dimasukkan ke dalam freezer minus 80 derajat Celcius. Jaringan tidak akan rusak selama disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius atau lebih rendah. Spesimen sisa setelah dipotong dapat disimpan untuk digunakan di masa depan dengan cara hati-hati dikeluarkan dari cuk dengan menggunakan spatula atau dengan menghangatkan cuknya. Buang cryopon sebanyak mungkin dari sekitar spesimen, bungkus dengan lapisan ganda aluminium foil, beri label, dan simpan di minus 80 derajat Celcius. Staining. Staining itu membutuhkan beberapa bahan. Fiksasi alkohol 90%, hemaktosinate 60S, rinse in water, bluing 10S, rinse in water, eosin 15S, 95% etoh 10S, 100% etoh 10S, 100% etoh 10S, silen 10S, silen, kemudian apply cover slip with mounting medium. Kemudian saya akan lanjut ke slide yang dekalsifikasi. Dekalsifikasi. Dalam PPT ini, di slide-nya terberisi tentang materi definisi dekalsifikasi tulang, tujuan dekalsifikasi, prinsip dekalsifikasi, metode dekalsifikasi, cara menguji proses akhir dekalsifikasi. Dekalsifikasi adalah kehilangan garam atau kalsium dari tulang atau gigi atau proses menghilangkan zat berkapur. Dekalsifikasi tulang adalah sebuah proses menghilangkan ion kalsium dari tulang melalui proses histologis sehingga membuat tulang fleksibel dan mudah untuk penyelidikan patologis. Tujuan dekalsifikasi tulang adalah untuk membuat tulang fleksibel dan mudah untuk penyelidikan patologis. Ini diperlukan agar proses mikrotom dapat dilakukan sehingga pemeriksaan mikroskopis dapat terlaksana. Kegagalan proses dekalsifikasi menyebabkan sampel hancur saat mikrotomi dan kerusakan pada pisau mikrotom. Prinsipnya, garam kalsium yang tidak larut diubah menjadi garam kalsium yang larut sehingga jaringan menjadi lunak. Plating agent atau zat pengikat ion kalsium yang berada di dalam tulang. Metodenya ada tradisional, agent dekalsifikasi asam, resin penukar ion dengan asam dan cairan dekalsifikasi, dekalsifikasi elektrolit, dan plating agent. Pilihan dekalsifier dipengaruhi oleh 4 faktor. Urgensi kasus, tingkat mineralisasi tulang, tingkat investigasi yang diperlukan teknik pewarnaan. Sifat reagen dekalsifikasi membuang kalsium dalam waktu singkat, tidak merusak komponen jaringan, tidak mempengaruhi proses perendaman. Metode tradisional ini tidak dianjurkan dalam menangani jaringan keras seperti tulang karena melibatkan banyak pemotongan jaringan dan perendaman dalam waktu lama dalam larutan dekalsifikasi ini akan membuat sulit untuk mendapatkan detail seluler utuh. Zat dekalsifikasi asam dibagi menjadi dua, yaitu asam lemah, asam kuat. Asam kuatnya itu nitric hydroxylic acid, asam lemahnya itu picric, acetic, dan formic acid. Asam kuat nitric acid.
Metodenya iris tipis jaringan dengan dalam larutan 5-10% asam nitrat atau HCl. Proses dekalsifikasi nggak boleh lebih dari 48 jam. Kemudian formalin ditambahkan ke asam nitrat untuk melindungi jaringan dari kerusakan asam. Formic acid. Formic acid biasanya paling umum dipakai sebagai dekalsifikasi. Rutin formic acid 10%, konsentrasi lebih dari 10% bisa mempercepat proses dekalsifikasi. Volume harus banyak dan dipengaruhi dan diperbarui setiap 48 jam. Resin penukar ion dengan cara dekalsifikasi asam. Resin penukar ion bentuk anion amonium resin polystyrene mempercepat dekalsifikasi dengan menghilangkan ion kalsium dari larutan dekalsifikasi yang mengandung asam format sehingga meningkatkan kelarutan dari jaringan. Tidak dianjurkan untuk cairan yang mengandung asam mineral seperti asam nitrat atau asam klorida. Dekalsifikasi elektrolit, proses dekalsifikasi yang lebih cepat tanpa merusak fitur sitologi dan pewarnaan. Kekurangan, panas yang dihasilkan dalam proses dapat menyebabkan carrying spesimen dalam proses. Cleating agents. EDTA adalah agent cleating. Berupa bubuk kristal putih yang larut dalam air suling konsentrasi 20%. Sebagai agen dekalsifikasi, ia bergabung dengan ion kalsium untuk membentuk senyawa yang tidak terionisasi. Volume larutan untuk dekalsifikasi harus 150 kali lipat dari jaringan. Solusinya harus diperbarui setiap 5-7 hari selama dekalsifikasi. Kelebihan EDTA, deposit besi dan logam lain juga dapat dihilangkan dengan EDTA. Jaringan tidak mengeras setelah dekalsifikasi, bisa proses untuk tulang, gigi, dan jaringan dekalsifikasi apapun. Ini juga merupakan solusi yang lebih disukai untuk bahan tulang dekalsifying untuk transmisi elektron mikroskop. Tes untuk penyelesaian dekalsifikasi. Metode untuk penentuan akhir proses dekalsifikasi, tes X-ray, metode amonia, metode kimia, metode fisik. Tes X-ray, metode yang paling tepat diandalkan untuk menentukan dekalsifikasi, tetapi karena fasilitas ini tidak ada di semua laboratorium. Dalam metode amonia ini ditambahkan setetes demi setetes dalam larutan dekalsifikasi yang menunjukkan adanya kalsium. Spesimen kemudian ditempatkan dalam larutan segar. Cairan dekalsifikasi dan uji diulangi setelah internal waktu yang sesuai. Metode fisik termasuk menekuk spesimen atau memasukkan pin, pisau cukur, atau pisau bedah langsung ke jaringan. Kerugian dari memasukkan pin adalah terbentuknya lubang jarum atau artefak. Membengkokkan sedikit mengganggu tetapi tidak meyakinkan atau menentukan apakah semua garam kalsium telah dihilangkan. Setelah metode fisik, jaringan dicuci sampai bersih sebelum diproses. Cara kerja tes kimia. Tes kimia 5% amonium hidroksid dan 5% amonium oksalat 1:1. Pipet larutan dekalsifier sebanyak 5 ml di bagian bawah jaringan, masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 10 ml larutan campuran amonium hidroksid atau amonium oksalat, aduk dan diamkan semalaman. Dekalsifikasi dinyatakan tuntas apabila 2 hari berturut-turut tidak terbentuk endapan. Apabila proses dekalsifikasi belum tuntas, maka dapat diulang kembali setiap 2 atau 3 hari. Ini cara kerja tes kimia. Kemudian dekalsifikasi. Dekalsifikasi bisa dipercepat dengan membuat ukuran tulang yang kecil, membuka tulang, membuang kulit, dan jaringan lunak di sekitar tulang. Yang mempengaruhi dekalsifikasi adalah konsentrasi larutan tidak boleh jenuh, volume larutan, agitasi, temperatur 18-30 derajat Celcius. Tahapan proses dekalsifikasi, fiksasi 10% di buffer netral formalin, cuci dengan air mengalir 30-1 jam, masukkan dalam dekalsifier yaitu HCl atau asam formik, volumenya harus 20 kali dari volume jaringan. Larutan diganti dengan yang baru setiap hari. Kemudian setelah dekalsifikasi selesai, lakukan netralisasi asam dengan mencuci dengan air atau direndam dalam ukuran amonia selama 30 menit. Cuci jaringan dengan air mengalir maksimal 24 jam. Lakukan proses pematangan jaringan. Ini gambar-gambar ya, yang biasanya bisa dilihat. Terima kasih.